Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Wahyuningsi, NPM 20111060304, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai tentang kesehatan lingkungan. Namun, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari gangguan berbagai macam penyakit. Ilmu kesehatan lingkungan mempelajari dinamika hubungan interaktif antara kelompok penduduk dengan berbagai macam perubahan komponen lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman atau berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat umum. Tujuan kesehatan lingkungan yang pertama untuk melakukan koreksi, memperkecil atau memodifikasi terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua, untuk pencegahan, mengefisiensikan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan hidup manusia, serta untuk menghindarkan dari bahaya penyakit. Tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan mengurangi pemanasan global. Dengan menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan kosong, maka kita juga ikut serta mengurangi pemanasan global, karbon zat O2 yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan, dan zat tidak langsung zat CO2 yang menyebabkan atmosfer bumi berlubang. Terhisap oleh tumbuhan dan secara langsung zat O2 yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati oleh manusia tersebut untuk bernafas. Menjaga kebersihan lingkungan dengan lingkungan yang sehat, maka kita harus menjaga kebersihannya. Karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah. Sampah adalah musuh kebersihan yang paling utama. Sampah dapat dibersihkan dengan cara membersihkan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat dimakan oleh zat-zat organik di dalam tanah. Maka sampah organik dapat dibersihkan dengan mengubur dalam-dalam sampah organik tersebut. Sebagai contoh sampah organik, daun-daun tumbuhan, ranting-ranting tumbuhan, akar-akar tumbuhan. Lalu yang kedua, membersihkan sampah non-organik. Sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat hancur atau dimakan oleh zat organik dengan sendirinya. Maka sampah non-organik dapat dibersihkan dengan membakar sampah tersebut lalu menguburnya. Kita harus tahu tentang manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Karena menjaga kebersihan lingkungan sangatlah berguna untuk kita semua. Karena dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk, dan sehat. Menjaga kebersihan lingkungan antara lain, yang pertama, terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Lalu yang ketiga, bebas dari polusi udara. Yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Lalu yang kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Syarat-syarat lingkungan yang sehat dilihat dari yang pertama, keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Kalau sudah pasti kebersihannya dimasak dengan suhu 1000 Celcius sehingga bakteri yang di dalam air tersebut mati. Lalu yang kedua, keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, contohnya zat CO2 atau zat karbon dioksida. Lalu yang ketiga, keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam borat. Lalu yang keempat, suara atau kebisingan, yaitu keadaan di mana suatu lingkungan yang kondisinya tidak bising yang dapat mengganggu aktivitas atau alat pendengaran manusia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO, yang pertama, penyediaan air minum. Yang kedua, pengelolaan air, buangan, dan pengendalian pencemaran. Yang ketiga, pembuangan sampah padat. Yang keempat, pengendalian vektor. Yang kelima, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh
strata manusia. Yang keempat, higiene makanan termasuk higiene susu. Yang ketujuh, pengendalian pencemaran udara. Yang kedelapan, pengendalian radiasi. Yang kesembilan, kesehatan kerja. Yang kesepuluh, pengendalian kebisingan. Yang kesebelas, perumahan dan pemukiman. Dan yang ke-12, aspek casing dan transportasi udara. Yang ke-13, pencemaran daerah dan perkotaan. Yang ke-14, pencegahan kecelakaan. Yang ke-15, rekreasi umum dan pariwisata. Yang ke-16, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam, dan perpindahan penduduk. Lalu yang ke-17, tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Lalu yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 22 Ayat 3, ruang lingkup kesehatan lingkungan. Yang pertama, penyehatan air dan udara. Yang kedua, pengamanan limbah padat atau sampah. Lalu yang ketiga, pengamanan limbah cair. Yang keempat, pengamanan limbah gas. Yang kelima, pengamanan radiasi. Yang keenam, pengamanan kebisingan. Yang ketujuh, pengamanan vektor penyakit. Dan yang kedelapan, penyehatan dan pengamanan lainnya, misalnya pasca bencana. Selain hal yang disampaikan sebelumnya, kita juga harus saling mendukung agar tercapainya tujuan kita dalam menjaga kesehatan lingkungan bersama, agar tidak terjadi penyakit ataupun hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang, serta agar lingkungan kita tetap bisa dinikmati hingga anak cucu kita kelak. Berikut ini adalah tips untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dimulai dari diri sendiri dengan cara memberi contoh kepada masyarakat bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Lalu libatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sertakan pemuda untuk ikut aktif menjaga kebersihan lingkungan. Perbanyak tempat sampah di sekitar lingkungan. Lalu, pekerjakan petugas kebersihan lingkungan dengan memberi imbalan yang sesuai setiap bulannya. Lalu, sosialisasikan kepada masyarakat untuk terbiasa memilah sampah rumah tangga menjadi sampah organik dan non-organik. Pelajari teknologi pembuatan kompos dari sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali untuk pupuk. Kreatif dengan membuat souvenir atau kerajinan tangan dengan memanfaatkan sampah. Atur jadwal untuk kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Lingkungan akan lebih baik jika semua orang sadar dan bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan, karena hal itu harus ditanamkan sejak dini. Di sekolah pun kita diajarkan untuk selalu hidup bersih.